Perkenalkan, nama saya Andrian Sianebaho, kelas 11 MIPA 3. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita jawab dulu pertanyaan berikut. Bagaimana reaksi itu bisa terjadi? Bila dijelaskan dengan teori tumbukan? Nah, reaksi terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Apakah setiap tumbukan bisa menghasilkan reaksi? Tentu saja tidak. Tumbukan yang menghasilkan reaksi itu hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup arah tumbukan yang tepat. Pernahkah kalian melarutkan gula di dalam air dingin? Dan bagaimana proses pelarutannya? Lalu bagaimana kalau gula dilarutkan dalam air panas? Apakah ada perbedaan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama, konsentrasi, yang kedua, luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga, suhu, dan yang terakhir, katalis. Untuk yang pertama, kita bisa lihat pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Bisa kita lihat ada 2 tabung, di mana masing-masing dimasukkan HCl. 3 molar untuk tabung A dan 1 molar untuk tabung B. Ke dalam kedua tabung tersebut kita masukkan pita magnesium, dan kita akan amati bagaimana proses yang akan terjadi di kedua tabung tersebut. Nah, bisa kita lihat pita Mg yang ada di tabung A lebih cepat larut daripada pita Mg di tabung B. Nah, hal ini bisa kita lihat dari tumbukan antar partikelnya. Nah, bahwa pada tabung A, partikel yang dihasilkan lebih banyak, sehingga tumbukan efektif itu juga akan lebih banyak. Tabung A akan lebih cepat dibandingkan dengan laju di tabung B. Kemudian yang kedua, bagaimana penjelasan yang lebih rincinya? Untuk faktor yang pertama mengenai konsentrasi, bisa kita lihat bahwa dalam tabung A dan tabung B, ketika konsentrasinya lebih besar, maka jumlah partikel lebih banyak sehingga semakin besar peluang terjadi tumbukan, dan semakin banyak kemungkinan tumbukan efektif terjadi. Laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian yang kedua, pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Nah, bisa kita lihat di dalam tabung yang pertama ada serbuk CaCO3 dan tabung yang kedua kepingan CaCO3, di mana di dalam kedua tabung tersebut dimasukkan HCl dengan konsentrasi yang sama, yaitu 2 molar. Untuk laju reaksi antara serbuk dan kepingan, tentunya lebih besar serbuk. Nah, bisa kita lihat tumbukan yang ada pada CaCO3 lebih banyak dibandingkan dengan kepingan. Mengapa itu bisa terjadi? Ini karena semakin luas permukaan bidang sentuh, tentunya akan membuat suatu laju reaksi itu akan semakin cepat. Yang terakhir adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Bisa kita lihat ada tabung A dan tabung B, di masing-masing dimasukkan gula dengan massa yang sama. Di tabung A kita berikan punsen untuk memanaskan tabung A. Nah, karena ada pemanasan di tabung A, maka gula yang berada di tabung A lebih cepat larut dibandingkan dengan
gula yang berada di tabung B. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika ada pemanasan suhu di tabung A, itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tabung B. Nah, partikel yang berada di tabung A lebih cepat bergerak daripada partikel yang berada di tabung B. Tumbukan yang ada di tabung A lebih banyak daripada tumbukan yang berada di tabung B. Itulah yang akan terjadi jika tabung A ada pemanasan. Untuk penjelasan yang lebih lanjutnya, ketika semakin tinggi suhu reaksinya, maka semakin cepat gerak molekulnya. Sehingga semakin besar energi kinetik yang dimiliki molekul, kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar. Laju reaksi juga akan semakin cepat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.